Oke, yuk kita jawabin Q&A. Selain bikin YouTube, kerja apa bang? Nah, ini sebenarnya di semua deskripsi video pasti aku tulis. Di beberapa video juga pernah aku singgung di dalamnya. Jadi sehari-hari aku kerja sebagai fisikawan di Tech Engineering namanya. Ini itu adalah sebuah perusahaan teknologi global di Salatiga yang kita itu kerjaannya mendesain dan memproduksi berbagai produk teknologi. Contohnya dari hal yang sederhana kayak misal desain sepeda, atau misal yang lebih canggih lagi ada kayak drone, pesawat, mesin CNC, alat inspeksi mesin jet, dan lain-lain. Macem-macem lah pokoknya. Teman-teman yang pengen lebih tahu tentang di Tech Engineering bisa nonton videonya Mata Najwa di sini. Dan ya, aku sendiri juga dapat banyak ilmu tentang fisika ketika aku kerja di sini. Kenapa sering kelihatan capek di video? Sebenarnya bukan capek ya, ngantuk aku sebenarnya itu ya. Adalah dikit-dikit capeknya, tapi lebih banyak itu aku ngantuk. Aku kalau bikin video itu 95% itu semuanya dibikin di pagi hari. Jadi aku bangun sholat subuh jam 4 sampai setengah 5, terus kegiatan bentar lah biar lebih seger, tambah cari-cari referensi bentar, terus habis itu nge-record. Kenapa kok bikinnya pagi banget? Karena sempetnya itu jam segitu. Soalnya kalau sore pas pulang kerja itu udah capek lah istilahnya. Bahkan nanti bakal kelihatan lebih capek lagi daripada pas pagi itu. Jadi kalau waktu sore atau malam itu lebih banyak aku pakai untuk riset-riset, cari ide, cari referensi, terus juga edit video dan lain-lain. Sementara kalau syutingnya itu aku di pagi hari. Makanya karena aku menyempatkan waktu pagi-pagi subuh bikin video, teman-teman aku minta bantuannya untuk nyempetin waktu bentar aja untuk klik tombol subscribe, like, dan komen video ini. Ini juga sekarang jam 5.30. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ini. Oke. Bang, fisika itu kan pelajaran yang sulit, jujur aja. Apa yang ngebuat abang menikmati sisi sulit itu? Sebenarnya bukan sulit sih, fisika itu menantang. Ya pasti ada bagian sulitnya sih, semua hal itu juga pasti ada bagian sulitnya. Bahkan game yang dibilang itu adalah hiburan, itu pun ada bagian sulitnya. Tapi walaupun ada bagian sulitnya, fisika itu seru. Coba aja tonton film-film luar, film-film Hollywood, Marvel gitu, itu pasti karakter-karakter yang keren itu banyaknya adalah orang-orang yang paham fisika. Contohnya kita bisa lihat Iron Man itu lulusan fisika, Bruce Wayne juga lulusan fisika, Hank Pym yang dia itu bikin partikel untuk Ant-Man itu juga fisika, Peter Parker Spider-Man itu juga dia pinter fisika di SMA, Senku apalagi dia pinter fisika dan pinter semuanya bahkan. Jadi ya memang fisika itu ada bagian sulitnya, tapi fisika itu juga seru. Dan ketika kita paham fisika, kita bisa melihat dunia dengan lebih luas, dengan lebih menarik lagi, karena kita bisa paham gimana sih cara kerja dunia ini. Atau mungkin kalau teman-teman pengen jadi superhero gitu, silahkan langkah awalnya adalah dengan belajar fisika. Jadi terinspirasi pengen jadi fisikawan juga nih bang. Sebenarnya nggak harus jadi fisikawan sih teman-teman. Tujuanku bikin video-video YouTube tentang fisika itu adalah untuk menunjukkan bahwa fisika itu bisa seru, dan dasar pemahaman fisika itu bisa bermanfaat di banyak hal. Gimana caranya berpikir logis, menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Termasuk juga bisa dipakai ketika nonton anime. Paham fisika pun itu bisa dibawa ke banyak bidang lain, terutama bidang teknik, karena core-nya engineering, core-nya teknik itu ya fisika. Teknik mesin, teknik elektro, terus arsitektur, dan lain-lain. Itu semua pasti akan lebih mantap ketika teman-teman itu paham fisika. Mau ngoding itu pun pemahaman fisika juga penting. Bikin game itu juga harus paham fisika biar gamenya lebih realistis. Jadi gitu teman-teman, gak harus jadi fisikawan. Silahkan jadi apa yang teman-teman pengen. Tapi aku sangat mendorong teman-teman untuk belajar dan paham fisika, karena dasar ilmu dari fisika ini itu akan sangat berguna di semua hal. Bang, kerja jadi fisikawan ngapain aja bang? Kalau di Tech Engineering, kerjaanku sebagai fisikawan itu ya tugas utamanya adalah riset dan melakukan perhitungan fisika. Misal ada project untuk bikin suatu produk, misalnya adalah engine atau mesin untuk motor yang terbaru misal. Nah dari situ aku akan melakukan analisis dulu, baik itu dari segi termodinamika, mekanika, dan IKA-IKA lainnya. Terus misal engine-nya itu pengen dibikin biar tenaganya lebih kuat. Nah aku melakukan perhitungan, jadi prinsipnya itu seperti ini, ukuran pistonnya segini, ukuran stroke-nya segini, dan lain-lain. Nanti hasil perhitunganku ini lanjut diskusi sama tim engineering untuk mereka aplikasikan ke desainnya itu yang mau dibuat, terus juga diskusi lagi. Ya intinya tugasku itu adalah mensupport tim desain engineering dengan riset dan perhitungan fisika yang dibutuhkan. Soalnya kalau kita mau desain atau mendevelop suatu produk teknologi itu pasti butuh perhitungan fisika, analisis fisika.
Terinspirasi dari siapa membahas sains dari anime? Nah, ini menarik ini. Aku pertama kali kepikiran untuk bahas sains dari anime itu dari TikTok. Jadi buat yang belum tahu, sebelum aku aktif di YouTube itu sebelumnya aku aktif dulu di TikTok. Dan di TikTok itu banyak banget dari dulu yang komen untuk request bahas sains dari anime Dr. Stone. Terus juga lanjut pas aku lagi nge-live di TikTok itu makin banyak yang request soal anime Dr. Stone. Sebelumnya aku sendiri belum pernah nonton, tapi karena banyak yang bilang bagus, terus aku juga tanya temenku bagus, aku nonton dan ternyata emang bagus, keren banget animenya. Jadi dari situ karena emang animenya bagus, banyak yang bisa diulik, ya udah aku bahas di YouTube. Terus di YouTube itu juga banyak inspirasi untuk spesifik bahas sains dari anime, contohnya ada kayak The Gold Life, terus Kyle Hill, Dylan Dance, dan lain-lain. Dan sebenarnya kalau kita ngambil referensi di YouTube luar itu banyak banget loh yang bahas sains dari anime. Kok bisa pinter sih bang? Sebenarnya ya nggak pinter-pinter banget loh. Lah kan pas aku bikin video itu aku cari referensi dulu. Ini sebenarnya banyak yang udah paham, tapi banyak juga yang mungkin masih belum paham. Jadi itu gini prosesnya. Aku nonton dulu animenya, ya udah aku nonton biasa, menikmati animenya, menikmati ceritanya, biar bisa bener-bener menikmati gitu loh. Nah pas udah selesai animenya itu aku catat poin-poin menariknya apa yang bisa dibahas, terus aku lanjut cari referensi yang dari situ nanti aku bahas. Makanya kalau di video kayak video Dr. Stone itu aku nulisnya adalah video pembahasan, bukan video reaction. Kalau reaction mungkin ya bisa-bisa aja, tapi ya mungkin gak sedetail itu. Makanya biar bisa lebih detail, penyampaiannya juga lebih runut, jadi aku bikin pembahasannya aja. Gimana respon terhadap hate comment? Hate comment yang kayak gini-gini ya biasa aja sih, ya tapi ada sedihnya juga. Tapi sedihnya itu bukan sedih karena aku di hate gitu, enggak. Tapi sedihnya adalah karena kok ada ya orang kayak gitu. Karena gini, ya kita semua, aku yang bikin video, teman-teman yang juga nonton dan diskusi, itu semua juga tahu kalau emang itu tuh anime dan itu beda dengan dunia nyata. Kita tahu. Dan ketika kita bahas sains dari anime itu juga bukan dimaksudkan untuk nyalah-nyalain animenya gitu, enggak. Oh ini keliru animenya, ya enggak kayak gitu. Kita bahas sains dari anime itu justru sebagai wujud berpikir kritis, menjawab rasa penasaran, dan juga mengagumi animenya secara lebih mendalam gitu. Bukan cuman sekedar nonton tok berhenti gitu. Dan ketika kita berpikir kritis seperti itu nggak mengurangi sedikit pun rasa seru ketika nonton anime, malah jadi tambah seru dan juga tambah pinter lagi. Sejak kapan suka fisika dan apa pernah ikut olimpiade? Nah, ada momen di hidupku yang ini itu sebuah titik balik yang bikin aku jadi suka fisika, yaitu pas aku kelas 10 MA. Pas waktu itu aku sakit hampir setahun. Tuh kegiatanku cuman berangkat sekolah, habis itu pulang, dan di rumah aku nggak bisa kegiatan keluar lagi. Dan pas momen itu untuk mengisi waktu, aku coba baca-baca buku. Semua buku termasuk buku-buku pelajaran itu aku baca, dan ketika aku baca buku fisika, pelan-pelan, nggak paham ulangin lagi, nggak paham lagi, ulangin lagi, berulang terus sampai bisa puluhan bahkan mungkin ratusan kali. Sampai dari situ aku dapat mulai sedikit pencerahan, ternyata fisika itu kayak gini loh. Ternyata fisika itu seru juga loh kalau paham. Nah dari situ jadi titik balik dimana aku jadi suka fisika. Terus dari situ aku bisa ngelesin fisika, terus uangnya aku tabung untuk beli buku-buku fisika lainnya, buku bacaan fisika yang umum, terus juga buku persiapan olimpiade fisika dan lain-lain. Dan dilalah pas kelas 11 itu aku dapat kesempatan untuk ikut olimpiade fisika. Aku ikut olimpiade namanya KSM, kompetisi sains madrasah. Ini itu sama aja kayak KSN atau OSN tapi khusus untuk madrasah. Itu pertama kali aku ikut olimpiade fisika dan alhamdulillahnya aku bisa lolos sampai ke tingkat nasional. Dan di tingkat nasional itu aku juga berhasil untuk dapat medali perak untuk bidang fisika. Terus habis itu aku lanjut kuliah di jurusan fisika di Universitas Diponegoro Semarang, dan di situ aku juga lanjut ikut lagi olimpiade untuk mahasiswa namanya ONMIPA, Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan alhamdulillahnya aku lolos sampai ke tingkat nasional, dapat penghargaan honorable mention. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi
kalau misal dilihat dari segi olimpiade gitu ya sebenarnya capaianku ini nggak sampai yang tinggi-tinggi banget gitu ya, enggak. Tapi yang pasti itu semua udah cukup untuk mengakomodir kesukaanku terhadap fisika gitu. Karena ya aku seneng aja gitu ngerjain soal gitu, malah seneng aku. Terus juga pas aku udah lulus kuliah, aku lanjut kerja juga jadi fisikawan. Jadi aku belajar lagi tentang fisika, tentang gimana penerapannya di dunia nyata. Sampai jadilah seperti sekarang ini yang bisa teman-teman tonton. Oke, gitu dulu teman-teman, pertanyaan-pertanyaan lain terutama yang terkait sains, cara belajar dan lain-lain akan aku jawab di video selanjutnya. Terima kasih.